Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Nafiah selaku moderator kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video interaktif kelompok saya yang membahas tentang e-commerce. Yang mana kelompok 3 terdiri dari saya sendiri Muhammad Rehan Nafiah, Agil Ikhwan Utami, Azri Ramadan, Wafi Laili, dan Winda Eka Putri. Baiklah, kita masuk pada poin pertama, yaitu pengertian dari e-commerce yang akan disampaikan oleh Agil Ikhwan Utami. Kepada Agil, saya persilahkan. Pengertian e-commerce. E-commerce adalah transaksi apapun yang menggunakan berbagai alat elektronik apapun seperti telepon, komputer, televisi. Yang paling populer yakni internet. Jadi e-commerce adalah singkatan dari electronic commerce. E-commerce adalah suatu model transaksi di masa depan karena semakin lama maka semakin banyak juga masyarakat yang menggunakan internet. Nah, e-commerce ini tidak hanya terkait tentang jual beli. Kenapa? Karena ada beberapa transaksi yang tergolong pada e-commerce, yakni yang pertama, pabrik yang menggunakan internet untuk memantau ketersediaan barang yang ada di gudang. Yang kedua, mereka mengambil uang melalui ATM dan sebagainya. Terima kasih kita ucapkan kepada Agil Ikhwan Utami. Selanjutnya, sejarah tentang e-commerce yang akan disampaikan oleh Winda Eka Putri. Kepada Winda Eka Putri, saya persilahkan. Istilah perdagangan elektronik telah berubah sejalan dengan waktu. Awalnya perdagangan elektronik berarti pemanfaatan transaksi komersial seperti penggunaan ID untuk mengirim dokumen komersial seperti pesanan pembelian atau invoice secara elektronik. Kemudian dia berkembang menjadi suatu aktivitas yang mempunyai istilah yang lebih tepat, perdagangan web. Pembelian barang dan jasa melalui server HTTPS, protokol server khusus yang menggunakan enkripsi untuk menghasilkan data penting pelanggan. Pada awalnya ketika web mulai terkenal di masyarakat pada 1994, banyak jurnalis memperkirakan bahwa e-commerce akan menjadi sebuah sektor ekonomi baru. Namun, baru sekitar 4 tahun kemudian protokol aman seperti HTTPS memasuki tahap matang dan banyak digunakan. Antara 1998 sampai tahun 2000. Banyak bisnis di Asia dan Eropa mengembangkan situs web perdagangan ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Winda Eka Putri. Selanjutnya, poin tentang kelebihan dan kekurangan dari e-commerce akan disampaikan oleh Wafi Laili. Kepada Wafi, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Wafi Laili. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan teknologi di bidang e-commerce. Dilansir dari laman The Balance Small Business, berikut ini adalah beberapa kelebihan dari teknologi di bidang e-commerce. Di antaranya adalah 1. Tidak perlu toko fisik. Anda bisa menjual produk barang atau jasa secara online, tetapi Anda tidak perlu membangun toko atau menyewa toko fisik. Hal ini mampu mengurangi adanya biaya sewa serta biaya tenaga kerja penjaga toko. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa barang atau jasa yang dijual belikan secara online di e-commerce sering mempunyai harga yang lebih murah daripada di toko. Yang kedua, mudah berkembang. Ini merupakan implikasi dari poin pertama. Salah satu kelebihan e-commerce adalah Anda bisa dengan mudah dan dengan cepat dalam mengembangkan bisnis serta karena biaya yang Anda keluarkan tidak sebanyak bila Anda membangun toko offline. Selain itu, tingkat kepraktisan ditawarkan oleh e-commerce pun mampu membuat beberapa konsumen lebih memilih untuk melakukan belanja secara online. Yang ketiga, tidak putus kontak. Saat melakukan belanja online, Anda akan diminta untuk melakukan pengisian data secara lengkap. Nah, bila Anda disetujui oleh pelanggan, Anda bisa menggunakan kontak ini sebagai suatu sarana promosi. Selain itu, beberapa e-commerce pun mempunyai aplikasi yang bisa di-install di handphone. Penggunaan pada fitur notifikasi ini juga bisa menjadi sarana promosi yang efektif. Kekurangan teknologi di bidang e-commerce diantaranya yaitu 1. Tidak bisa melihat barang. Belanja online akan membuat pelanggan tidak bisa melihat barang atau produk serta jasa secara langsung. Itulah kenapa ada beberapa pelanggan yang tidak mempunyai jual beli di e-commerce.
Namun, walaupun sudah ada sistem rating atau pemberian testimoni, beberapa orang masih merasa bahwa hal ini tidak mampu menjamin barang atau jasa yang diperoleh mempunyai kualitas yang sama seperti yang sudah dijanjikan. Yang kedua, resiko besar. Kekurangan dari e-commerce yang merupakan karena adanya implikasi dari poin pertama adalah mempunyai resiko yang cukup besar. Terutama jika melalui website e-commerce yang tidak menjamin suatu keamanan, seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Hal ini juga diminimalisir dengan melakukan belanja pada perusahaan yang memang menawarkan tingkat keamanan belanja di beberapa marketplace, seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan lainnya. Selain itu, masih ada risiko lain berupa pencurian data pribadi sampai pencurian kartu kredit. Kunci dari berbelanja ini, Anda harus selalu berhati-hati. Yang ketiga, persaingan harga. Kekurangan lain dari e-commerce adalah tingginya persaingan antar toko, baik itu harga produk atau per harga lainnya. Hal ini sebenarnya baik untuk pelanggan, namun bisa jadi merugikan untuk para penjual. Karena mudah untuk mencari barang atau jasa yang dicari. Maka, setiap penjual juga bisa dengan mudah membandingkan pada barang atau jasa yang ditawarkan oleh toko lainnya. Sehingga nanti hal ini akan membuat persaingan yang ketat, dan penjual pun tidak memperoleh untung yang besar. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Wafi Laili. Selanjutnya materi tentang jenis-jenis e-commerce dan contohnya yang akan disampaikan oleh Azri Ramadan. Kepada Azri Ramadan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, saya Azri Ramadan akan menjelaskan tentang jenis-jenis e-commerce. E-commerce memiliki beberapa jenis, diantaranya yang pertama yaitu business to business. Di dalam model yang satu ini, e-commerce adalah pihak bisnis yang konsumennya pun adalah seorang pihak bisnis. E-commerce menjual barang yang diperlukan perusahaan, sehingga konsumennya pun juga adalah suatu perusahaan. Beberapa contoh e-commerce ini adalah perusahaan penyedia peralatan perusahaan, perusahaan hosting, dan lain-lain. Yang kedua yaitu business to consumer. Pada model bisnis e-commerce yang satu ini, pihak e-commerce adalah pihak bisnis dan pelanggannya adalah konsumen yang menggunakan barang ataupun jasa untuk pribadi. Jenis yang ketiga yaitu consumer to consumer, adalah tempat yang mana penjual UMKM akan memanfaatkan e-commerce sebagai sarana untuk menjual barang ataupun jasa pada konsumen langsung. Contoh sederhana dari e-commerce ini saat ini adalah perusahaan yang masuk dalam startup Indonesia yang cukup terkenal, yakni Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Yang keempat yaitu consumer to business. Dengan model yang satu ini, maka e-commerce adalah suatu sarana bagi seorang konsumen untuk membuat penawaran barang ataupun jasa pada perusahaan. Nah, perkembangan teknologi akan memungkinkan hal tersebut. Contohnya adalah suatu situs lelang proyek online. Penawaran proyek ini adalah calon konsumen, sedangkan yang menawarkan proyek adalah sebagai perusahaan. Yang kelima yaitu business to administration. Arti dari administration adalah sektor publik milik negara. Nah, model bisnis seperti ini adalah perusahaan yang memberikan layanan atau penjualan barang pada pihak pemerintah. Contoh sederhananya adalah kerjasama pihak swasta sebagai pihak ketiga, seperti pembuatan aplikasi layanan pemerintahan oleh perusahaan penyedia jasa pembuatan website, aplikasi, atau hal lainnya. Terima kasih saya ucapkan kepada Azri Ramadan. Dan saya akan membacakan kesimpulan hasil diskusi kelompok saya. E-commerce itu sendiri tercipta karena adanya kemajuan teknologi di bidang bisnis. Dan tentu saja karena kemajuan teknologi tersebut dapat membantu segala macam pekerjaan manusia di bidang bisnis dan segala macam pekerjaan sehari-hari. E-commerce itu sendiri juga bisa menjadi
ladang pekerjaan baru bagi segelintir orang. Kita selaku manusia modern harus bisa memahami berbagai macam kelebihan dan kekurangan dari e-commerce itu sendiri. Dan juga kita harus bisa menggunakan e-commerce itu secara bijak agar tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Semoga video interaktif kami dapat membantu teman-teman memahami tentang e-commerce. Saya selaku moderator meminta maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.